Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali dalam Mapol Usul Fikih. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang kaidah nahi. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang amar, yakni perintah, yakni sebuah tuntutan untuk melakukan dari yang derajatnya lebih tinggi kepada yang derajatnya lebih rendah. Hari ini kita belajar tentang lawannya amar, yakni nahi. Sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang nahi, kita tinjau dulu tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami pengertian amar, mampu memahami pengertian nahi, baik ditinjau dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi tentang bentuk-bentuk nahi. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu untuk memahami kaidah-kaidah nahi. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke yang pertama tentang pengertian nahi. Bahwasanya menurut bahasa nahi itu berarti larangan, bisa juga berarti mencegah. Sedangkan menurut istilah, nahi itu adalah tuntutan dari yang derajatnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk meninggalkan sesuatu. Jadi kalau amar itu perintah untuk melakukan sesuatu, kalau nahi ini adalah perintah atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Itulah pengertian nahi. Berikutnya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi tentang nahi? Bahwa bentuk-bentuk nahi itu bisa kita identifikasi. Ada dua bentuk nahi. Yang pertama adalah nahi itu menggunakan bentuk fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahi. La yang artinya jangan. Contoh, la ta'kulur riba. Janganlah kamu memakan riba. La taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, melainkan karena alasan yang hak. Bentuk yang kedua, nahi menggunakan bentuk kata-kata atau lafaz yang semakna dengan larangan. Contohnya adalah naha, yanha, atau menggunakan kata-kata harroma. Contoh, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir al-ayah. Itulah dua bentuk sighah nahi. Berikutnya kita akan memahami tentang kaidah-kaidah nahi. Yang pertama, al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Bahwasanya pada dasarnya nahi itu menunjukkan kepada keharaman. Jadi kalau ada larangan artinya bersifat haram. Itu prinsipnya. Contoh, la ta'kulur riba. Janganlah kamu makan riba. Jadi makan riba hukumnya haram. Namun ada kalanya nahi ini menunjukkan arti yang lain ketika ada qarinah-qarinah tertentu. Antara lain, itu tunjukkan 3 saja ya. Nahi bisa menunjukkan makna makruh atau karohah. Contoh, la tusallu fi a'dhanil ibili. Janganlah kamu sholat di kandang kuda. Tidak boleh. Karena apa? Kandang kuda itu, di kandang unta. Karena kandang unta itu adalah tempat yang kotor. Tidak pantas untuk dijadikan tempat sholat. Yang kedua,
bahwa nahi bisa menunjukkan makna doa. Apabila yang memohon itu adalah seorang hamba memohon kepada Tuhannya. Contoh, kita nyuwun kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Contoh lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan kami petunjuk. Ini kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari hati yang condong kepada kesesatan. Ini doa. Yang ketiga, nahi bisa bermakna irsyad. Contoh, Allah ini membimbing kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. In tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu itu justru akan memberatkan kamu. Kayak kasusnya Bani Israel yang disuruh oleh Nabi Musa menyembelih sapi betina, tetapi ternyata banyak soal, banyak masalah, banyak pertanyaan, sehingga malah justru menjadikan mereka sulit. Itu antara lain makna lain daripada kaidah nahi tadi ya. Yang berikutnya, al-aslu fin nahyi al-mutlaq yaqtadi tikrar fi jami'il azminah. Bahwa pada dasarnya larangan yang mutlak itu menghendaki pengulangan dalam segala hal. Jadi larangan akan berlaku haram selamanya jika tidak terkait dengan batasan waktu atau sebab-sebab tertentu. Namun jika ada sebab tertentu, maka larangan itu sifatnya hanya bila ada alasan tadi. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melaksanakan sholat padahal kamu sedang dalam keadaan mabuk. Itu bukan berarti bahwa sholat itu dilarang selama-lamanya. Sholat dilarang manakala seseorang ada sebabnya, yakni sedang mabuk, sedang tidak sadar akalnya. Namun ketika sedang sadar, maka sholat justru diwajibkan. Sekarang kaidah yang ketiga, anak-anak. An-nahyu 'an syai'i amrun bididdihi. Bahwasanya larangan terhadap sesuatu itu adalah perintah untuk melaksanakan yang kebalikannya. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan congkak. Di situ Allah melarang manusia untuk berjalan secara congkak. Artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk melakukan yang kebalikannya, yakni supaya berjalan di muka bumi dengan sopan. Yang terakhir, yang keempat, an-nahyu yadullu ala fasadil manhiyyi anhu. Bahwasanya larangan itu menunjukkan kepada kerusakan perbuatan yang dilarang. Kalau sesuatu itu dilarang, pasti ada sesuatu itu yang secara hakiki memang tidak boleh dikerjakan. Contoh, wanita yang sedang haid, yang sedang nifas itu dilarang untuk melaksanakan sholat. Oke anak-anak, untuk hari ini kita cukup ya. Tadi sudah belajar tentang pengertian nahi, kemudian tentang bentuk-bentuk sirah nahi, dan yang terakhir tentang kaidah nahi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu lagi minggu depan dalam pelajaran yang sama. Dari Ibu cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan kalian bisa lebih jauh untuk memperdalam ini bisa lewat buku, bisa juga googling ya. Sampai ketemu lagi Pak, insyaallah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.